Bahasa merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan manusia untuk berinteraksi dan juga membangun hubungan antar sesama. Menurut Joyce Carab, terdapat 4 fungsi utama bahasa, yakni sebagai sarana ekspresi diri, sebagai alat komunikasi, integrasi dan juga adaptasi sosial, serta kontrol sosial. Sebagai makhluk sosial sekaligus lembaga evolusi Allah, manusia diberi karunia untuk berkomunikasi melalui ekspresi wajah, gerak tubuh, dan komunikasi non-verbal lain. Namun, komunikasi antar manusia tidak hanya bergantung pada komunikasi lisan saja. Melalui penampilan singkat berikut, kami akan memperlihatkan bagaimana komunikasi non-verbal berperan dalam memperjelas, memperkuat, dan bahkan menggantikan komunikasi verbal dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Komunikasi adalah keterampilan penting dalam dunia hukum. Seorang hakim, advokat, maupun para pihak dituntut untuk tidak hanya berbicara dengan baik, tetapi juga menunjukkan etiket komunikasi verbal dan non-verbal yang tepat. Hari ini, kami akan memperlihatkan 2 situasi dalam persidangan. Yang pertama, contoh komunikasi yang kurang tepat. Yang kedua, contoh komunikasi yang sesuai dengan etika profesi hukum. Ini Say, apaan sih ngurusin terdakwa bikin pusing banget. Sebenernya gue hari ini pengen Sidang dibuka. Bapak Hakim! Ibu Hakim, jelas kami yang benar. Alasannya apa? Ya pokoknya kami benar aja sih. Masa gitu doang alasannya? Kamu jangan apa ini doang ya? Wah udah lah emang kayak gitu terima aja. Kenapa sih? Enggak terima. Kami dari awal kalau di sini kami udah benar. Kami dari benar dari awal. Udah jelas. Berisik sekali. Sidangnya saya sudahi hari ini saja. Apa saja kesalahan yang tadi terjadi? Coba kita lihat. Pertama, tidak memberi salam maupun sikap hormat pada majelis. Yang kedua, nada bicara tinggi dan tidak sabar. Ketiga, saling memotong pembicaraan. Keempat, menunjuk lawan bicara. Kelima, ekspresi wajah dan sikap tidak sopan. Keenam, bermain HP saat sidang berlangsung. Ketujuh, posisi duduk yang tidak profesional. Kedelapan, argumen tidak logis dan tidak berdasar. Situasi seperti ini menunjukkan komunikasi verbal maupun non-verbal yang jauh dari etika profesi hukum. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim memasuki ruang sidang. Selamat pagi, sidang perkara nomor 01-PDT-G-2026 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, Yang Mulia. Kepada pihak penggugat dipersilakan untuk menyampaikan pokok perkara. Terima kasih Yang Mulia. Klien kami mengajukan gugatan karena terjadi uang prestasi dalam perjanjian jual beli. Berdasarkan bukti surat dan perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak, tergugat tidak memenuhi kewajibannya sesuai isi kontrak. Apakah terdapat bukti tertulis yang mendukung pernyataan tersebut? Ada Yang Mulia. Baik, dipersilahkan. Terima kasih. Bukti P1 merupakan perjanjian tertulis antara kedua belah pihak. Baik, bukti diterima. Selanjutnya dipersilakan pihak tergugat untuk menanggapi. Terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan fakta yang kami miliki, keterlambatan terjadi karena adanya keadaan di luar kemampuan klien kami. Namun demikian, kami tetap menghormati proses persidangan dan akan menyampaikan seluruh bukti yang relevan. Apakah saudara memiliki bukti pendukung? Ya, Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Baik, majelis akan mempelajari seluruh bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak. Sidang ditunda hingga minggu depan.
Dalam adegan kedua, komunikasi dilakukan secara profesional dan sesuai etika persidangan. Seperti pertama, menggunakan bahasa yang sopan dan formal. Kedua, tidak memotong pembicaraan. Ketiga, argumen disampaikan secara logis dan runtut. Keempat, kalimat yang singkat, jelas dan tidak bertele-tele. Dan terakhir, menggunakan sapaan resmi seperti Yang Mulia. Sementara itu, dari segi komunikasi nonverbal, ada beberapa hal yang kita bisa perhatikan. Yang pertama, kontak mata yang baik dan wajar. Yang kedua, postur tubuh tegak dan percaya diri. Yang ketiga, ekspresi wajah profesional dan terkontrol. Yang keempat, jarak dan penggunaan ruang bicara yang sesuai. Yang kelima, menyerahkan dokumen dengan 2 tangan. Yang terakhir, penampilan rapi dan formal. Etiket komunikasi verbal dan nonverbal merupakan bagian penting dalam profesi hukum. Cara berbicara, sikap tubuh, ekspresi wajah, hingga cara menghargai lawan bicara akan mempengaruhi kredibilitas seorang praktisi hukum. Melalui video ini, kami berharap dapat menunjukkan bahwa komunikasi yang baik bukan hanya tentang apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana cara menyampaikannya. Terima kasih.